dia berdoa dan Allah nggak kabulkan doanya dalam keadaan sifran, nggak ada hasilnya, Allah malu. Coba bayangin, Allah malu kalau ada hamba berdoa nggak dikabulin. Tubuh kita, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Allah sudah bilang bahwa tubuh kita itu sebenarnya dia punya kemampuan sempurna, dia bisa healing sendiri, bisa healing, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa. Ya, asal apa? Syarat ketentuan berlaku. Itu dia poinnya. Syarat ketentuan berlaku. Syarat pertama yang hubungannya dengan apa? Hubungan dengan jiwa, hati, emosinya dia, itu syarat pertama. Sepanjang itu tidak dia kerjakan, tidak bisa. Contoh mungkin akan sangat sulit bagi seseorang itu untuk sembuh kalau seandainya dia semua menumpahkan harapan dia atau mungkin keinginan dia pada sebab yang menyembuhkan penyakitnya tadi. Ikhtiarnya dia, sulit itu. Yang muncul malah cemas. Kira-kira berobat apa lagi habis ini ya? Paham maksudnya? Herbal apa lagi ya? Berobat ke dokter mana lagi? Itu maksudnya. Kalau dia menumpukan itu pada ikhtiar atau sebab, karena Allah tidak butuh sebab. Itu yang pertama. Ya. Artinya apa? Dia butuh ketenangan. Dia butuh hati yang lapang, dia butuh hati yang pasrah, dia butuh hati yang ikhlas, dia butuh hati yang ridho, dia butuh hati yang benar-benar, kalau sakit ini membuat engkau ridho dengan aku ya Allah, maka aku pun ridho dengan sakit ini ya Allah. Kalau sudah kayak begitu, Allah akan sembuhkan dengan mudah. Kalau memang masih ada jatah kontrak dia hidup di dunia. Kalau nggak ada, dia akan pulang kepada Allah dengan hati yang tenang. Apa ciri-ciri orang yang mendapat ridho Allah dan mendapatkan petunjuk dari Allah? Salah satunya adalah dia dimudahkan untuk beramal soleh. Salah satunya. Kita tuh, seperti saya jelaskan tadi di depan tadi, kita tuh bisa istighfar itu, ya, bukan karena lisan kita bisa berucap, tapi Allah berkehendak kita bisa beristighfar. Makanya kita beruntung kalau seandainya Allah gerakkan lisan kita untuk beristighfar. Artinya apa? Orang itu dapat ridho Allah untuk beristighfar. Tuh misalkan, apalagi banyak bangun malam misalkan. Bangun malam tuh bukan sembarangan loh. Gak semua orang Allah pilih untuk bangun malam. Jadi orang-orang yang Allah ridho sama dia untuk bangun malam, Allah bangunkan dia malam. Begitu terus. Dan itu suatu keutamaan. Ya, apalagi hajatnya banyak, kebutuhannya banyak, gak mau bangun malam ya susah. Ya, meskipun itu tadi balik-baliknya tadi ya, hati lagi. Ya, jadi itu orang-orang yang dia terus di dalam ridho dan naungannya Allah itu tadi mudah dimudahkan beramal soleh, dimudahkan katakanlah berakhlak baik dengan orang lain, beramal baik dengan orang lain pada dirinya, keluarganya, atau orang itu salah satu orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau bahasanya hadis itu, barang siapa yang Allah kehendaki inginkan suatu kebaikan, kata Rasulullah, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Difahamkan itu maksudnya apa? Kita nggak belajar hadis, cuman tiba-tiba paham aja ngerjain hadis itu, gitu loh. Kita nggak belajar Quran, tiba-tiba kontekstualnya Al-Quran itu kita bisa kerjakan. Ya, dan beruntunglah kita. Jadi kalau dari pagi kita bangun sampai kita tidur lagi itu penuh dengan amal soleh, itulah kita dapat petunjuk dan ridha Allah. Perempuan itu gampang sekali masuk surga, tapi gampang juga masuk neraka. Dan Anda sudah dengar hadis ini, coba dipraktekin hadis itu. Terus kenapa Khadijah itu sampai dapat salam dari Allah, dapat salam dari Jibril, itu kan keren itu. Jibril ngasih salam kepada Khadijah radhiyallahu anha dan Allah ngasih salam sama dia. Sampaikan salam Allah kepada dia, wahai Muhammad, kata Jibril alaihissalam. Mau tahu rahasianya? Udah tahu kali ya. Jadi karena Khadijah itu orang yang sangat paham dengan keinginan dan kebutuhan suaminya. Bahkan sebelum suaminya itu ngomong, dia sudah paham. Itu keren itu. Jadi suami pulang misalkan tampak haus, gak usah ngomong, ayah pengen minum, gak usah ngomong. Dia mungkin letih gitu kan, Anda siapkan air hangat mungkin buat basuh-basuh kakinya. Udah pernah basuh kaki suami? Coba kerjain hal-hal yang mungkin saya kadang-kadang pikir, wah begitu mudahnya perempuan masuk surga. Dia ngurusin suami, ngurusin anak, diam di rumah, jaga kemuliaannya, kehormatan anaknya, suaminya segala macam. Kata dia puasa, amalan wajib saja, nggak perlu amalan sunnah. Kata Rasulullah apa? Dia bisa masuk surga di semua pintu yang dia mau. Cukup itu aja. Semudah itu. Tapi tentunya ada yang nggak suka. Iblis, setan kan nggak suka kayak begituan. Akhirnya apa ya? Begitulah. Mau percaya atau tidak seseorang itu kepada Allah, mau dia suka atau tidak, dia pasti akan dapat ujian. Betul?
dia pasti akan dapat sakit, dia pasti akan dapat musibah, dia pasti juga akan dapat nikmat. Itu sudah sunatullahnya. Tapi semua itu akan sangat indah kalau semua dibekali dengan iman. Sakit dengan iman yang bagus, jadi sakitnya jadi sakit yang indah. Ujian dengan iman yang bagus juga sama. Ini kan babnya lagi-lagi masuk ke hati lagi. Susah nggak? Susah, beneran susah. Yang bisa nilai itu diri kita sendiri aja. Ya, bahkan kadang-kadang kita nggak bisa nilai. Makanya supaya nggak susah hati, serahin aja hatinya sama Allah. Bilangnya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Udah. Aku serahkan ini semua kepada Engkau ya Allah. Tolong uruskan semua, tolong selesaikan semua. Aku tidak tahu. Aku bodoh, aku jahil, aku lemah, aku nggak punya kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Kan asik hidup kayak begitu. Kita sering dengar hadis ini. Kata Nabi begini, berapa banyak umatku atau orang-orang yang berpuasa, mereka cuma dapat lapar dan haus. Hadis ini terusannya apa? Kok bisa Nabi mengatakan mereka tuh cuma dapat lapar dan haus saja? Apa tulisan hadis itu? Karena mereka kan ada karenanya itu. Tidak meninggalkan bohong, fitnah, ghibah, kan gitu kan? Maka level puasa paling rendah itu cuma dapat lapar dan haus. Dapat pahala nggak? Tapi saadahnya dapat nggak? Mungkin nggak. Mungkin bisa jadi nggak dapat pahala sama sekali. Nanti tanya sama ahli fikihnya. Mungkin nggak dapat sama sekali. Cuman dapat lapar dan haus.